Hai sobat bermain tanah, pernah dengar kalendula? Mungkin sobat-sobat pernah membacanya di kandungan produk-produk kesehatan, skincare, atau pada produk-produk untuk bayi. Ya, kalendula sudah ratusan tahun digunakan sebagai regimen untuk meredakan alergi, radang, infeksi. Misalnya, gatal-gatal, ruam, iritasi, jerawat, bisul, bahkan sebagai pertolongan pertama untuk luka bakar dan luka terbuka. Tidak hanya secara topikal atau dioles, kalendula juga bisa didapat khasiatnya dengan dikonsumsi. Sering dikeringkan juga untuk dijadikan teh. Dan bunganya adalah pewarna alami untuk memberi warna kuning keemasan pada makanan. Katanya sih, rasanya beda tipis lah sama saffron yang mahal itu. Tanaman kalendula di luar negeri atau dalam bahasa Inggris sering disebut juga sebagai pot marigold. Tapi ini hanya sebutan saja, mungkin karena sekilas agak-agak mirip. Maklum sama-sama keluarga besar aster. Tapi sebenarnya morfologi bunga, biji, tipe daun, dan struktur tanaman kalendula dan marigold sangat jelas berbeda. Apalagi aroma dan khasiatnya. Marigold atau tagetes kayaknya udah cukup sering kita lihat ada di Indonesia. Kalendula bagaimana? Kita coba tanam di sini, bisa nggak ya? Dengan manfaat yang banyak itu, asik kan kalau kita bisa menambah koleksi tanaman obat di halaman kita. Beginilah biji bunga kalendula. Biasanya memang berbentuk koma, tapi kadang ada juga yang lebih lurus, dan dari segi ukurannya pun beragam. Ada yang besar, ada yang kecil. Itu nggak masalah, asalkan kualitasnya bagus. Gunakan media semai yang sudah dibasahi atau dispray dengan air sampai lembabnya merata. Letakkan biji bunga kalendula tanpa harus dikubur dalam, jadi masih terlihat. Letakkan wadah di tempat terang dan tidak perlu disungkup. Spray dengan air setiap hari agar tetap lembab. Jangan sampai bijinya itu kering. Tapi awas, jangan disiram banyak-banyak terus becek ya. Nanti malah bijinya itu busuk. Sekitar 1 mingguan sudah sprout seperti ini. Ini yang pakai media kokopit. Tapi yang saya semai di media kompos halus, hasilnya sama juga. Kalendula adalah tanaman bunga semusim yang usianya pendek, jadi pertumbuhannya termasuk cepat. Dengan iklim Indonesia, kita bisa menanamnya kapan aja. Menanam kalendula di media yang mengandung kompos saja, pertumbuhannya udah bagus kok. Kalau mau dibantu dengan pupuk lainnya ya silakan saja. Yang penting
dia harus cukup mendapat sinar matahari. Asalkan kebutuhan airnya terpenuhi, full sun juga dia malah lebih oke. Batangnya nggak letoy dan daunnya cepat besar. Oh iya, dia ini nggak manja, kehujanan juga kuat loh. Sekitar 2 bulan setelah semai, mulai bermunculanlah bakal-bakal bunganya yang bulat-bulat itu. Dan ini mekar. Kalau rajin diambil bunganya atau dipanen, akan merangsang lagi munculnya bunga-bunga berikutnya, dan usia tanamannya pun akan jadi lebih panjang. Beberapa hama yang kami temui, misalnya belalang, leaf miner, mereka suka banget sama daun kalendula. Waspada juga dengan kutu daun, semprot saja dengan pesnap yang kita punya di rumah. Tanaman kalendula yang dirawat akan subur dan rimbun, bahkan bercabang-cabang, jadi bunganya bisa lebih banyak. Nah, gimana? Sobat-sobat berminatkah menanam kalendula yang mungil cantik multikhasiat ini? Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Salam bermain tanah.